Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Sabtu 6 November 2021 bersama saya, Romo Oktavianus Heri Setiawan. Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat dan berkah dalam. Mari kita renungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 16 ayat 9 sampai 15. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemooh dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kecerdikan yang dimiliki oleh pengikut Yesus mesti dikembangkan untuk mempertanggungjawabkan apa saja yang dipercayakan kepada kita. Terutama diingatkan agar kecerdikan itu digunakan untuk mendapatkan rekan yang menjamin kehidupan abadi. Orang yang bisa dipercaya dalam perkara yang kecil memang akan dipercaya dalam perkara-perkara yang besar atau yang menentukan. Tanggung jawab seperti inilah perlu terus-menerus sungguh disadari dalam kehidupan orang beriman. Diingatkan agar orang tidak mudah terbius oleh berhala kekayaan. Orang tidak mungkin mengabdi dua tuan. Yang satu akan dikalahkan karena yang lain, Allah atau kekayaan. Yang mestinya terjadi ialah bahwa Allah dilayani dan diabdi dalam mempertanggungjawabkan atas kekayaan yang diberikan Allah kepada kita. Bagaimanakah semangat UKA hari ini menjadi kenyataan dalam hidup kita masing-masing? Pada akhir pembicaraan, kita diingatkan oleh suatu hikmat yang berharga bahwa pembenaran di hadapan manusia bisa kehilangan arti atau maknanya. Allah menilai lubuk-lubuk hati, dan murid-murid Yesus di zaman ini pun perlu pencerahan tentang hal itu. Kekayaan material tidak bisa dibawa ke kubur. Pepatah pun menegaskan akan hikmat itu, yaitu kekayaan jadi kenangan, baik budi dibawa mati. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kasih-Mu senantiasa mengalir dalam hidup kami. Semoga kami
tidak terbuai oleh kekayaan duniawi yang kami miliki, sehingga menjadikan tujuan hidup kami hanya untuk mencari kekayaan. Tetapi ajarilah kami untuk senantiasa memandang kekayaan yang Kau berikan kepada kami sebagai sarana untuk semakin mencintai Engkau dan sesama, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan dan kita kasihi, serta rencana-rencana baik kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoan.